Udah, ya buat lab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan videonya dinyalakan. Recording in progress. Mbak Enda, Mbak Kurnia, Mbak Sekar, Mas Mantika belum terlihat. Yo, pimpin doa. Mbak Mira, silakan pimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan? Belum. Belum. Yang belum makan sama dengan saya. Sudah minum kopi? Belum. Belum. Oh, berarti sehat. Belum makan, belum minum kopi. Sudah tersenyum? Sudah tersenyum? Yang belum tersenyum, silahkan tersenyum. Sebelum tersenyum dilarang. Ya. Tersenyum biar terlihat awet muda, cantik, dilihat, dipandang. Sudah mandi? Tentu belum. Astagfirullahaladzim. Belum mandi. Anda itu pernah kuliah offline kan? Itu kalau kuliah offline mandi nggak? Mandi, Bu. Mandi. Oh, saya curiga Anda kuliah offline nggak mandi. Mandi. Kalau kuliah offline mandi? Iya, Bu. Mandi, Bu. Bisa tepat waktu jam 8? Bisa, Bu. Bisa? Alhamdulillah. Padahal kalau kuliah offline kan terlambat 5 menit saja. Tergantung kesepakatan ya. Lebih dari 15 menit sudah dianggap apa-apa. Ya. Itu kalau offline. Sebentar lagi kita bisa offline ya. Semoga Anda bisa mandi kasih. Pierre, pasti ini. Coba Anda lihat Pierre. Kira-kira Pierre udah mandi belum? Nah, Mardika. Kira-kira sudah belum? Yuk. Terlihat kok ya. Afik juga. Afik udah mandi belum?
Belum, Bu. Kan, Masya Allah. Yang cewek juga kelihatannya banyak yang belum mandi nih. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materinya. Kemarin yang terakhir sudah sampai membahas apa? Ada yang masih ingat? Yo, pertemuan terakhir. Hari Selasa kita membahas apa di sore hari itu? Nggak ingat dengan saya. Andi. Gimana, Bu? Hari Iya, Bu. Selasa kemarin kita terakhir membahas apa? Ada yang masih ingat? Nggak ingat. Coba diingat. Kompas Cina itu, Bu. TSP. Terus apa lagi? Iya. Sampai itu. Baru sampai itu. File yang saya share sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum. Besok kuis ya. Soal yang ini sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Kemarin sudah ya. Berarti hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu algoritma Dijkstra. Terlihat? Terlihat belum? Belum ya? Belum. Belum. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Kita masuk ke shortest path, lintasan terpendek. Di sini kita masuk ke masalah-masalah di dalam lintasan terpendek. Di sini adalah contoh aplikasi lintasan terpendek untuk jarak antar kota di dalam jaringan jalan kereta api. Kita berikan bobot pada sisinya. Ya, dari Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Jogja, Jogja ke Bandung, Bandung ke Jakarta. Kemudian di sini pembobotan graf dapat juga untuk memodelkan yang pertama adalah jaringan komputer dengan bobotnya biaya pemakaian saluran komunikasi. Yang kedua, jarak antara dua terminal komputer. Yang ketiga, waktu pengiriman pesan di antara dua buah terminal. Oke, kita masuk ke algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek di antara simpul awal dan simpul tujuan. Kalau di sini dimisalkan simpul awalnya adalah A, simpul tujuannya adalah Z. Prosesnya kita mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu A, di sini simpul awalnya adalah A, dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke himpunan simpul S. Algoritma berhenti setelah kita mencapai simpul tujuan, yaitu simpul Z. Di dalam algoritma Dijkstra, pemecahan masalah itu hanya diperuntukkan untuk graf yang
bobotnya positif, tidak boleh negatif. Algoritma Dijkstra bisa diterapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah, juga bisa pada graf tak berarah. Ini adalah strategi untuk mencari algoritma Dijkstra. Jadi nanti Anda ambil sisi yang bobotnya minimum, yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan sebuah simpul lain yang belum terpilih. Nantinya lintasan dari simpul asal ke simpul yang baru haruslah lintasan yang terpendek di antara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum terpilih. Jadi yang selalu Anda pilih di setiap stepnya adalah simpul yang paling terpendek atau paling minimum. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada sebuah graf dengan simpulnya adalah A, B, C, D, E, Z. Bobotnya telah diberikan. Nah, kita akan mencari lintasan terpendek dari simpul A ke simpul Z. Ya, startnya di A, finishnya di Z, kita pilih yang paling minimum. Oke, kita mulai dari step 0, dari mulai langkah yang ke-0. A-nya kita pilih dengan cara dilingkari. Ya, dari A, Anda bisa menuju ke simpul mana? C. C, sama simpul? B. B. Siapa yang jawab? Anggi ya? Oke, dari simpul A, Anda bisa menuju ke B dan C. Ya nggak? Sisiri Cilacap. Misalkan Cilacap di sini, kota sudah Cilacap apa? Sudah Cilacap apa sih? Maus terlalu jauh ya. Pesugihan Adipala. Dari A, Anda bisa menuju B dan C. Ya. Kemudian Anda bandingkan bobotnya. Pilih yang minimum. Jangan lupa diberi label pada simpul C. C berarti 2, kurung buka, A, kurung tutup. Maksudnya bobotnya 2, simpul sebelumnya adalah A. Kemudian di B juga sama, Anda beri bobotnya 4, kurung buka, A, kurung tutup. Simpul sebelum B adalah A. Setelah Anda beri label, kemudian Anda bandingkan, pilih yang paling minimum. 4 dan 2, yang paling minimum apa? Yang 2. Oke, kita lanjutkan ya. 2 dan 4, Anda pilih yang paling minimum yaitu 2. Oke, kalau sudah dipilih 2, jangan lupa dilingkari. Jelas kenapa Anda pilih yang C? Jelas semuanya? Step ini jelas? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Halo, jelas belum? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Nah, next. Dari C, Anda bisa menuju ke simpul mana? D. D, E. C, yes. B, D, E. Ya, nggak mungkin kan balik lagi ke A?
Oke, BDE. Sekarang kita hitung bobotnya. 2 tambah 1 berapa? 3. 2 tambah 1, 3 ya. Di sini saya tetap tuliskan dulu ya prosesnya. Ada 4, terus A. Terus di sini kita tambahkan ada 3, kurung buka apa? Apa coba? Simpul sebelumnya menuju ke B apa? C. A, koma, C. Iya enggak? Terus 2 tambah 8 berapa di sini? 10 A, koma, C. 2 tambah 10, 12 A, koma, C. Kalau sudah masuk kelas selanjutnya ya, Mbak. Oke, jelas sampai di sini? Jadi 2 tambah 1, 2 tambah 8, 2 tambah 12. Jelas? Jelas. Langkah selanjutnya, saat di titik B, Anda lihat. Di sini kan ada 2 kemungkinan, ya enggak? Pilih yang minimum, 3 apa 4? 3. 3, berarti 4-nya otomatis di-delete. Jadi, sekarang alternatifnya hanya bisa menuju ke, apa ini simpul apa? B, D, E. Ya enggak? Di B bobotnya berapa? Coba saya tanya. Di B bobotnya 3 apa 4? 3. 3. Berarti sekarang yang kita bandingkan 3, 10, 12. Ya tidak? Pilih yang minimum mana? 3. 3. Jelas ya? 3. Berarti B-nya dipilih. Seperti itu ya. Jika ada 2 kemungkinan di simpul Anda bandingkan dulu, pilih yang paling minimum, baru bandingkan dengan simpul yang lain. Ketemu 3. Jadi di sini 3-nya terpilih. Yang ini. Terus dari B Anda bisa menuju ke mana? Simpul mana? D. Sebentar ya, anak saya sakit di sekolah. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi kita sudah sampai di simpul B. Dari simpul B, kita bisa menuju ke simpul D. Sebentar ya. Ini jangan. Oke, mohon maaf kita lanjutkan dari B kita menuju ke D. Tadi di B bobotnya sudah 3, 3 tambah 5, 8. Jadi di sini 8, A, koma C, koma apa? Koma apa? B. B. D. Yes, oke. Di saat simpul D, di sini ada 2 ya. Berarti Anda pilih yang mana? 10 sama 8, yang minimum pilih yang mana? 8, 8, 8. 8. 8 terpilih. Jelas. Jadi kenapa Anda di sini bobotnya 8? Nah, ini kenapa jadi 8 ya? Ini prosesnya seperti ini. Terus kita dari D bisa menuju ke simpul mana lagi? Dari D menuju ke simpul mana? Sama Z. sama Ya, E sama Z. Oke. 8 tambah 2 di sini berarti ada 10, koma A, koma C, koma B, koma D. D. Iya enggak? Terus 8 tambah 6 di sini 14, kurung buka, A, koma C, koma B, koma D. Ya enggak? Nah, sekarang Anda lihat di simpul E. Ada 12 dan 10. Pilih yang mana? 10. 10. Ini terus dicoret ya, delete. Terus sekarang Anda bandingkan untuk menentukan simpul berikutnya dari D. 10 sama 14. Pilih mana? 10. 10 ya. 10-nya terpilih. Jadi Anda pilih yang simpul E. Kemudian dari simpul E kita bisa menuju simpul Z. 10 tambah 3, 13. Jangan lupa simpulnya berarti A, koma C, koma B, koma D, koma E. Nah, sampai di sini kita sudah sampai tujuan. Nah, di tujuan ada 2. Berarti Anda pilih yang mana? 2 kemungkinan ini. Pilih yang minimum, berarti yang 13. Jadi, kalau ditanyakan, berapakah lintasan terpendek dari simpul A ke simpul Z? Jawaban Anda apa? Lintasan terpendeknya 13 dengan lintasannya apa saja? Ini bobotnya 13, lintasannya adalah A, C, B, D, E. Jelas? Kalau yang saya tanyakan, berapakah lintasan terpendek dari simpul A ke semua simpul? Berarti apa? A ke B bobotnya berapa? 4. 4. 3 apa 4? A ke B. 4. 4. Astagfirullah. A ke B. Anda pilih lintasan terpendeknya. Ingat, selalu pilih yang paling sedikit. Berapa? Kan tadi sudah. Anda 3 sama 4 kan tadi sudah milih 3. Kenapa balik ke 4? Berarti di A ke B,
berapa? Bobotnya adalah 3, lintasannya A, C. Ya, kalau mau dituliskan tujuannya berarti A, C, B. Kalau A ke C berapa? A ke C 2. berapa? 2. A ke D berapa? 8. Ya, 8. A, C, B, D. A ke E berapa? A 10. ke E berapa? 10. A, C, B, D, E. Jelas? Jadi Anda pilih yang selalu paling minimum. Ya enggak? Walaupun kelihatannya dari A ke B ini kan langsung sampai tujuan. Ternyata yang Anda lihat adalah bobotnya yang paling minimum. Yang jaraknya paling kecil yang Anda pilih. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas? Next ya. Ini stepnya nanti saat mengerjakan dibuat seperti ini saja ya. Justru ini yang saya ingin lihat bagaimana Anda prosesnya. Jadi tidak perlu di tip R, tidak perlu di penghapus, nggak perlu. Justru ini saya ingin tahu, Anda dapat ini 8 dari mana? Oke, ada beberapa kemungkinan. Dapat 10 dari mana? Dapat 3 dari mana? Ya, step by step-nya besok saat mengerjakan tetap ada. Kecuali kalau pilihan ganda. Berapakah lintasan dari A ke D? Bobotnya Anda langsung pilih 8, lintasannya ACB. Tapi kalau soal urean tetap seperti ini. Jelas? Oke, lanjut ya. Ya. Ini ya, ini lintasannya. Terlihatnya rumit, padahal lintasannya itu yang paling pendek. Mungkin yang Anda pikirkan langsung seret atas, atau mungkin langsung ke yang jalur yang arah bawah. Ya. Oke. Kita masuk contoh ke graf yang berarah. Coba Anda kerjakan dulu. Ingat, kalau graf berarah berarti tidak boleh bolak-balik. Arahnya harus sesuai dengan arah panahnya. Dari 1 kemungkinannya kemana saja? 1 ke 5, 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 3. Dari ketiga hanya kemana? Oh, hanya ke 1 sama ke 4. Coba dikerjakan dahulu, nanti kita bahas bersama-sama.
Masih di mute. Yo, dibahas. 1 bisa menuju ke mana? 1 bisa menuju ke 3. 3. Anda beri bobotnya ya. Berarti 10 kurung buka 1. Kalau kedua berarti 50 kurung buka 1. Ya nggak? 1 ke 5 berarti 45. Simpul pendahulunya 1. Oke. Kemudian 1 juga bisa ke 4 kan? Berarti di sini 40,1. Ingat ya, sekarang grafnya berarah, beda dengan yang tadi. Oke, sekarang misal kita ke 2. Dari 2, Anda menuju ke mana? Oh, misal dari yang paling ini dulu deh. 10, paling minimum. Yo, 10. Anda bisa menuju ke mana? 3 bisa menuju ke mana? 3 bisa menuju ke mana? 4. 3 ke 4, oke. 10 tambah 15, berapa? 25. Simpulnya adalah 1,3. Ya nggak? 3 bisa menuju ke 1. Tapi apa mau mengulang lagi? Mau diulang lagi? Nggak mungkin kan? Nanti jaraknya akan lebih panjang. Jauh. 10 tambah 20 balik lagi ya. Jadi di sini masa mulainya di simpul 1 jadi 30. Oke. 3 bisa ke 4 saja ya. Ya nggak? Oke. Saat di simpul 4 ada 2 kemungkinan nih. 25. Iya nggak? Dari 2 simpul 4 Anda bisa menuju ke mana? 5. 2 dan 5. Oke, 40 sama 25, pilih yang mana? 25. 25. 25 tambah 20 berapa? 45, ya nggak? 45, 1,3,4. Oke. Terus kalau menuju ke simpul 5, 25 tambah berapa ini? 25 tambah 35 ya? Berapa? 60. 60. Berarti 1,3,4. Oke. Saat di simpul 2, ada 2, 50 sama 45. Yang dipilih yang mana? 45. 45 terpilih. Terus kita lihat saat di simpul 5 berapa? 45 sama 60 berapa? 105. Oke, dilihat dulu. Saat di simpul 2, Anda bisa menuju ke simpul 5, ya nggak? 45 tambah 10 berapa di sini? 55. 55. Kalau untuk graf berarah, itu dilihat arahnya ya. Kalau yang graf tak berarah jelas. Pilih minimum ke step-step berikutnya. Kalau ini dilihat dari arahnya. 45 tambah 10, 55. Simpulnya adalah 1,3,5,2. Oke ya. 45, 60, 55. Pilih yang paling minimum. 55. Hah? 45. 45. 45 di sini. Kalau misal Anda mau balik lagi nih. 45 kan 1. 1 dari simpul 5 bisa menuju ke simpul 4. Ya enggak? Jadi 45 ditambah 30 berapa? 75, 1,5. Nah, yang tadinya di sini kan Anda sudah milih yang minimum 25, ya enggak? Bandingkan lagi dengan yang di sini. Pokoknya selalu Anda bandingkan dengan semua kemungkinan, ya. Silakan Anda lihat 25 sama 75, tetap yang Anda pilih adalah 25 plus
Oke, berarti jawabannya sudah ada ya. Dari simpul 1 ke simpul 2, bobotnya berapa? Yang minimum 45. 1 ke 3 yang minimum adalah 10. 1 ke 4 bobotnya adalah berapa? 25, lintasannya 13. 1 ke 5 yang Anda pilih bobot minimumnya adalah 45 dari simpul 1. 1 ke 6 bisa tidak? Apakah simpul 1 bisa mencapai simpul 6? Tidak. Tidak. Berarti tidak ada jawabannya. Jelas sampai di sini? Jelas. Ada pertanyaan? Ini bisa difoto ya, biar Anda jelas. Ada pertanyaan tidak? Yang lainnya silakan untuk algoritma Dijkstra. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Nah, kita masuk materi selanjutnya. Ini. Terlihat materi yang saya share. Terlihat. Oke, kita lanjutkan materinya. Kita masuk ke pohon. Definisi pohon yang pertama adalah grafnya tak berarah, kemudian terhubung. Syarat selanjutnya adalah tidak mengandung sirkuit. Kita lihat graf yang pertama. Di sini berarah tidak? Tidak. Tidak. Terhubung tidak? Terhubung. Terhubung karena misal dari A ke F bisa ada lintasannya ya. A, D, E. C ke B bisa ada lintasannya. C, D, A, B. E ke B, E, D, A, B, dan seterusnya. Kemudian tidak mengandung sirkuit. Jadi ini adalah pohon. Kita lihat graf sebelahnya. Pohon bukan? Pohon bukan? Pohon. Pohon. Yang menjawab siapa? Mbak Mira ya? Pohon, karena memenuhi syarat grafnya tidak berarah, terhubung, dan tidak mengandung sirkuit. Terus yang C, pohon bukan? Bukan. Bukan. Siapa yang menjawab? Desti. Bukan pohon. Kenapa bukan pohon, Mbak Destia? Karena ada sirkuitnya, Bu, dari A, D, F, balik lagi ke A. Yes, di sini ada sirkuitnya ya, A, D, F, A. Atau mungkin bisa saja dari D, A, F, D. Atau dari F, F, A, D, F. Jadi ini bukan pohon. Terus graf yang terakhir, pohon bukan. Bukan. Bukan, Bu. Nah, bukan pohon. Tadi yang menjawab siapa? Endah. Terus yang laki-laki? Saya. Pierre. Oh, antara Pierre sama Aji. Suaranya kembar ya? Oke, ini bukan pohon. Kenapa graf yang terakhir bukan pohon? Tidak terhubung. Ya, betul, Mas Pierre. Karena di sini tidak terhubung. Contohnya,
Anda mau dari simpul D ke C. Nah, tidak ya, nggak ada lintasannya. Kecuali saya tambahkan di sini simpul. Nah, ini jadi pohon bukan? Jadi pohon bukan? Kalau saya tambahkan Pohon. simpul baru. Jadi pohon, Bu. Oh, karena terdapat lintasan dari setiap simpul yang ada di sini bisa kita peroleh lintasannya, ya. Nah, kita masuk ke hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Ini hutan yang terdiri dari 3 graf, 3 pohon. Kemudian hutan adalah graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di sini adalah pohon. Ini pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga. Oke, ini adalah pohon di kehidupan nyata. Kemudian kita masuk ke pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah up a graph merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Di sini semisal ada graf G. Ya, graf G kita bisa mendapatkan pohon merentang dari graf G. Ini adalah contoh. Salah satu contohnya saja. Masih banyak contoh pohon merentang yang lain. Nah, ini. Nah, ini kan semua simpulnya terhubung, tidak ada sirkuit, kemudian tidak berarah. Ini kan kalau di sini simpul A, B, C, D, kan simpulnya masih terhubung, ya nggak? Ini juga pohon merentangnya. Jadi banyak pohon merentang dari graf semula. Jelas ya, ini adalah contoh pohon merentang dari graf awal. Kalau saya tambahkan sisi ini jadi pohon merentang tidak? Tidak, karena membentuk sirkuit. Saya tambahkan lagi, ini sudah bukan pohon merentangnya. Ya, ini definisi pohon merentang up a graph, berarti bagian dari graf semula. Ya, oke. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini aplikasi mohon merentang di kehidupan nyata. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota terhubung satu dengan yang lain. Oke. Bisa juga untuk perutuan routing pesan pada jaringan komputer. Di sini adalah jaringan komputernya, ini adalah routernya, ini subnet networknya. Ya, di sini adalah pohon merentangnya. Ya, di sini Anda lihat, oke, semua simpulnya masih tetap terhubung. Oke, next. Yang akan kita cari adalah pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Nah, yang akan kita cari adalah yang bobotnya paling minimum spanning tree. Jadi pohon merentangnya kayak tadi banyak, tapi yang kita pilih adalah yang bobotnya paling minimum. Oke. Anda lihat, ini adalah graf semula soalnya. Yang akan kita cari adalah pohon merentang minimumnya. Oke. Kita bisa mencari nanti dengan 2 algoritma. Yang pertama algoritma prim, yang kedua adalah algoritma Kruskal. Di sini langkah untuk algoritma prim yang pertama, ambil sisi dari graf G yang bobotnya paling minimum. Jadi Anda pilih yang bobotnya paling minimum, kemudian masukkan ke dalam T. Himpunannya, kemudian langkah kedua, pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan tidak bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam T. Langkah ketiga adalah ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Oke, kita kerjakan ya.
Di sini soalnya seperti ini nih. Oke, kelihatan ya? Bobotnya terlihat. Sekarang Anda lihat, bobot yang paling minimum berapa? Ada 10, 30, 20, 25, dan seterusnya. Ada 15. Yang minimum berapa? 10. 10. Sepuluh, bagus. Bobotnya 10, kemudian sisinya Anda tuliskan 1,2. Pohon rentangnya juga gambarkan sama persis sesuai soal sisinya. Oke, simbol 1, 2, bobotnya 10. Langkah berikutnya Anda perhatikan. Cari yang bersisian, simpul yang bersisian dengan, nah ini, bersisian dengan 1 sama 2, yang paling minimum dan tidak boleh membentuk sirkuit. Tidak boleh membentuk sirkuit. Pilih sisi yang punya bobot minimum yang bersisian tadi, bersisian dengan simpul 1,2 dan tidak boleh membentuk sirkuit. Kenapa 1,2? Karena tadi yang kita pilih 1,2 yang paling minimum. Jadi Anda pilih simpul selanjutnya bersisian 1,2. Simpul apa? Dari 1 Anda bisa menuju kemana coba? Kita daftarkan di sini ya. 1 Anda bisa menuju ke 1,3, ya enggak? Bobotnya berapa? 30, tuliskan. Terus 1 bisa menuju ke 5. 1,5. Mbak nelfon ke logistik. Ada apa sih? Ada Mas Aris atau Mas Andriansa buat membetulkan printer dari SPI. Andreas. 15, bobotnya adalah 45, terus 1 hanya 14 sama 15 ya. 2 kemana? 2 ke 3, 201 itu. 23, bobotnya berapa? 50. Terus 2 ke 5, Anda gambarkan, tuliskan. 25 bobotnya berapa? 25, 40 ya. Terus 26 berapa? 201. Oh, di close dulu. Enggak, di sana dimatikan dulu, ditutup dulu. 26, 25. Saya ulangi lagi ya. Cari simpul yang bersisian dengan simpul 1, 2. Dari 1 bisa menuju ke 4. Ini bukan 3. Oh, nggak ada yang mengingatkan. 1 ke 4. Kalau ada yang salah langsung dikoreksi ya. 1 ke 4, 30. 1 ke 5, 45. Dari 2 Anda bisa menuju ke 3, 50. 2 ke 5, 40. 2 ke 6, 25. Oke. Dari sini pilih yang minimum dan tidak boleh membentuk sirkuit. Saya tanya, yang membentuk sirkuit tidak? Dari yang pilihan 14, 15, 23, 25, 26, ada yang membentuk sirkuit tidak? Tidak. Tidak. Berarti sekarang tinggal Anda pilih. Yang minimum berapa ini dari kemungkinan ini? 25. Yes, 25. Anda pilih 25 ya. Ini kalau semisal bingung dituliskan kayak gini. Kalau Anda sudah mahir, tidak perlu tuliskan seperti ini, langsung buat seperti ini ya. Bobotnya 25, sisinya tuliskan 2,6, kemudian pohon rentangnya Anda gambarkan. Dari 2 menuju simpul 6, tuliskan bobotnya. Halo, Mas, ada Mas Aris atau Mas Andrea? Oh, Mas Aris. Mas, printer saya sudah sampai jam terus. Oke, kita lanjutkan ya. Terus step berikutnya sama persis. Anda cari simpul lagi. Sekarang bersisian dengan simpul mana saja? Coba saya cari di pohon rentangnya. Sekarang sisinya, si simpulnya apa saja coba?
Anda cari simpul yang bersisian dengan simpul apa? Saya tanya. 6. 6. Ada yang bisa memberi jawaban yang lain? 2,6. Anda 2,6. Oke. Saya cara dulu. Yang menjawab siapa? Tadi Pierre, terus siapa? Mira ya? Bukan saya, Ada yang bisa Lina, Bu. Oh, siapa sih? Siapa? saya Bu. Aji. Oh, Aji. Sama Lina, Bu. Kan? Aji, Lina apa Mira? Lina, Bu. Oh kan, sudah bisa membedakan. Nih, ada yang bisa memberi jawaban yang lain? Yo. Cari simpul yang bersisian dengan simpul mana saja coba. Ada yang bisa menjawab? Satu, 2, 6. Kan tadi pohon rentangnya udah 1, 2, 6. Berarti next langkah selanjutnya cari simpul yang bersisian dengan simpul 1, 2, 6. Jelas? Jadi untuk langkah 3, Anda cari simpul yang bersisian dengan simpul 1, 2, 6. Caranya bagaimana? Sama persis dengan yang ini. Daftarkan, terus pilih yang paling minimum. Yo, perlu didaftarkan tidak? Perlu ditulis seperti ini tidak? Yo, Boleh. perlu ditulis nggak? Enggak. Boleh Bu, pakai aja. Enggak, tidak. Pakai aja Bu. Alah. Kayak, yo, dari satu sama ya, Anda bisa menuju ke 4. Masa mau dituliskan lagi? Oke, saya tuliskan saja. 1, 4, terus ini ya, mau ke langkah 3. Dari yes. Itu ada paper jamnya nggak bisa ditarik. Satu ke 4, oke ya. Oh iya ke sana. 1 ke 4, terus kemana lagi? 1 ke 5 kan? 1 ke 5, tuliskan lagi 1,5. Oke, mana lagi? Simpul 1 sudah, simpul 2. 2 ke 6 kan sudah tadi, berarti 2 ke 3 ya. 2 ke 3, terus dari 2 kemana lagi? 2 ke 5. 2 ke 5, oke. Terus, nah. Dari simpul 6, kan tinggal 6. 2, 3, 2, 5, ya nggak? 6 bisa menuju ke simpul mana? 3. 6 ke 3, oh ya. Oke, 6,3. Terus 6,5, ya nggak? Nanti paper jam lagi, Mas. Ditarik, ambil paper jam. Tarik lagi, ngeprint, bisa 1 lembar paper jam lagi. Udah bola-bali ya, Mbak? Udah berulang kali. Kemarin saya nyari jangan kemarin Mbak Eva ya. Kayak 6 ke 5, 6 ke 3, sama 6 ke 4. Ya nggak? Oke. Syaratnya tidak boleh membentuk sirkuit ya. Nanti biar gampang ya ini. 6 ke 4. Oke, tidak membentuk sirkuit. 6 ke 5 tidak. 6, sini dari sini. 6 ke 4, 6 ke 5, 6 ke 3, dan seterusnya. Nanti digambarkan ya. Semuanya tidak ada yang membentuk sirkuit. Baru Anda pilih yang paling minimum. 1 ke 4 berapa? 30. 1 ke 5, 45. 2 ke 3, 50. 2 ke 5, 40. 6 ke 3, 15. Nah, ini yang 6 ke 5 berapa? 55. 6 ke 4? 20. Yang paling minimum yang 15. Jadi terpilih 15. Sisinya dituliskan, pohon rentangnya Anda gambarkan dari 6 ke 3. Step 3 jelas, step 3. Halo? Jelas. Oke.
Next, masuk ke step 4. Cari lagi simpul yang bersisian. Sekarang bersisian dengan simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 6. Caranya sama persis seperti tadi, ya. Dari 1 berarti bisa menuju ke 4, 1 bisa menuju ke 5 ke sini, 2 bisa menuju ke 3, 2 ke 3 kalau Anda pilih. Nih, membentuk sirkuit enggak? Bentuk. Membentuk, jadi sisi 23 tidak boleh Anda pilih, ya enggak? Terus dari 6 ke 4 tidak membentuk sirkuit, 6 ke 5 juga tidak, 6 ke 3 tadi sudah. Sekarang dari simpul 3 bisa menuju ke 2, bisa, tapi membentuk sirkuit, nggak boleh dipilih. 3 ke 5 bisa, 35, ya. Dari semua itu pilih lagi yang paling minimum. Berarti yang minimum yang mana? Yang 20, 6 ke 4. Tuliskan lagi. Kalau sudah digambarkan di pohon rentangnya. Langkah selanjutnya cari lagi yang bersisian dengan 1, 2, 4, 6, 3. Nanti kalau paper jam lagi gimana? Oh, ini sekarang di bawah. Oke. Oke, cari lagi yang bersisian dari 1. Dari 1 bisa menuju ke 4, ya enggak? Tapi membentuk Sirkuit. sirkuit. Nggak, teman Mas. Membentuk sirkuit. Allahu Akbar. Jadi jangan dipilih yang simpul 1, 4. Terus 1 ke 5. Boleh ya, karena di sini tidak membentuk sirkuit. Terus dari 2 ke 3 tadi tidak boleh. 2 ke 5 boleh karena tidak membentuk sirkuit. Terus dari 6 ke 5 juga boleh karena tidak membentuk sirkuit. Terus dari 3 tidak ke 2 tidak boleh karena membentuk sirkuit. 3 ke 5 boleh karena tidak membentuk sirkuit. Dari kemungkinan yang tadi saya sebutkan, pilih yang paling minimum. Minimumnya berapa? 35. Sisinya tuliskan, pohon rentangnya gambarkan. Step yang selanjutnya, Anda pilih lagi simpul yang bersisian dengan 1, 2, 4, 6, 5, 3. Oke. Sekarang pohon rentangnya sudah yang ini ya. Sekarang kita lihat 1 menuju 4. Sirkuit jangan dipilih. 1 menuju 5. Sirkuit bukan? Sirkuit. Jangan dipilih. Sekarang dari simpul 2. 2 ke 3, sirkuit bukan? Sirkuit, jangan dipilih. 2 ke 5, sirkuit bukan? Sirkuit. Jangan dipilih. Sekarang simpul 3. 3 tadi udah. 5, 5, 5. 5 ke 1, sirkuit, jangan. Terus 5 ke 2, jangan, sirkuit. 5 ke 6, sirkuit bukan? Sirkuit. Sirkuit, jangan dipilih. Sekarang dari simpul 6. 6 kemana lagi? Udah ya? Oh, 6 ke 5 membentuk sirkuit, jangan dipilih. Jadi sudah tidak ada lagi kemungkinan. Semua simpul yang tersisa akan membentuk sirkuit. Jadi langkahnya sudah terhenti karena semua simpul yang tersisa sudah membentuk sirkuit. Jadi ini sudah selesai ya. Di foto dulu ini, nanti Anda dicatat dengan yang rapi ya. Biar tahu step by step-nya. Kalau mau dituliskan langkah seperti ini, kalau tidak perlu langsung pekerjaan yang seperti ini dalam tabel. Oke, next. Jadi yang terakhir tadi, pekerjaan yang di step 5 itu ketemu pohon merentang minimum yang dihasilkan. Bobotnya adalah 105. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum kita lanjutkan.
Nah ini, pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Maksudnya tidak selalu unik itu tidak selalu sama meskipun bobotnya sama. Kenapa hal ini terjadi? Jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Contohnya di sini. Ini udah di foto ya tadi ya? Dom. Oke. Nah ini, contohnya di sini kan ada yang berbobot sama. Jadi nanti bentuknya akan menghasilkan bentuk yang berbeda. 2, 2, ada 4, 4, 4, dan seterusnya. Nah, ini contohnya tadi graf semula Anda mencari di sini ada pohon, kemudian dicari pohon merentang minimumnya. Ternyata di sini ada 3 buah pohon merentangnya. Yang bobotnya semua sama, tetapi bentuknya itu berbeda. Ya, bentuknya berbeda, tapi pohon merentangnya ini sama. Maksudnya bentuknya itu tidak unik seperti ini. Bobotnya sama 36, pohon merentangnya itu berbeda. Nanti untuk Anda, silakan Anda cari pohon merentangnya, tapi tidak perlu dikumpulkan ya, hanya untuk latihan untuk Anda. Jadi jangan bingung nanti saat UAS, pekerjaan Anda itu berbeda, tapi bobotnya itu sama. Tidak apa-apa, karena di sini terdapat bobot yang sama. CD 2, KL 2, apalagi yang sisi 4 ini banyak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Untuk perkuliahan hari ini kita akhiri ya. Kita untuk selanjutnya akan membahas algoritma Kruskal dan seterusnya. Pohon berakar dan seterusnya. Untuk sekarang kita akhiri dahulu. Ada pertanyaan? Yo, ada pertanyaan? Dijkstra sama Prim. Akan saya tambahkan takutnya Anda terlalu banyak materi. Yo, untuk algoritma Dijkstra dan Prim ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Bu. Nanti akan saya berikan graf, tapi silakan dicari, tapi tidak perlu dikumpulkan ya untuk latihan saja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, foto bersama dulu. Tadi sudah foto belum? Belum ya? Ya, foto bersama Mbak Kurnia, Mas Mardika, Mbak Endah. Yo, satu. Senyum yang lebar, merdeka sekali-kali ya. Senyumnya yang lebar coba. Kenapa ya? Kenapa sih senyumnya pada gitu-gitu, Bang? Mas Afik saja udah tersenyum lebar. Yo, 1, 2, 3. Cheese. Yo, 1 kali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, cheese. Oke. Besok sekali-kali Anda perlu itu ya. Jalan-jalan kemana, ke laut, ke Parangtritis. Teriak sekencang-kencangnya, tersenyum selebar-lebarnya coba ya. Atau bisa diagendakan pelatihan tersenyum. Pernah ikut pelatihan tersenyum nggak? 5 menit saja tersenyum, pernah nggak? Itu perlu diagendakan ya.
Nanti saya khusus kelas B, saya agendakan pelatihan tersenyum lah ke Bu Santi ya. Tertawa, jongkok, kayak gitu ya. Oke, yo terima kasih, pimpin doa dulu. Yo, yang pimpin doa, siapa ya? Mbak Syifa. Untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.